Kamu boleh pulang sekarang. Ini dari kamu ya. Kamu buka dong. Iya, nggak suka gua apa? Nah, apa? Awak nggak suka itu nama-nama Aminah apaan itu? Oh, kenapa awak? Pergi. Aminah itu udah ngambil pelanggan awak, baru kerja 6 bulan udah dipecat. Itu diambil-ambil mas, nggak boleh kayak gitu. Udah bawain nih bocah nih. Jangan Om, ini adik saya Om. Ya Allah, ibumu selalu cerita tentang kamu, tentang adik-adik kamu. Ibu. Ayo, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Halo semuanya, saat ini kita akan ketemu sama klien kita, ya. Namanya Ibu Santi, dia melaporkan ingin membantu 4 orang anak yang pengen mencari orang tuanya. Iya. Yuk kita ketemu langsung sama Ibu Santi ya. Ini Kak Mandala dari tim bikin merek ya? Iya. Yang tadi kita janjian itu? Betul dia. Akhirnya kita ketemuan sama Santi yang melaporkan 4 orang ini. Dia pengen banget 4 orang anak ini ketemu sama ibunya. Tadi kan kita udah janjian Kak. Iya. Karena ada tetangga aku yang sangat kasihan Kak hidupnya gitu. Iya. Dia yatim, bapaknya meninggal 2 minggu yang lalu. Oh baru 2 minggu. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi Tapi- raji'un. Ibunya tuh udah nggak ada. Dia kerja kemana nggak tahu Kak. Udah 3 tahun ini nggak pulang. Suaminya meninggal dia juga nggak tahu. Oh, Kak, dia Masya tuh. Allah. Ya, Nah, terus 2 minggu anak-anaknya yang ini selama lalu. ini 2 minggu ini makan, siapa yang ngasih makan selama 2 minggu ini? Ya kadang-kadang saya Kak, cuma kan saya juga punya tanggungan ya, saya juga punya anak banyak. Kalau saya nggak punya anak mah ya pengennya ngerawat juga gitu. Tapi Aisyah kalau jam segini dia nyari pungutin beras. Karena si Aisyah ini anaknya orangnya nggak pernah mau nerima bantuan dari siapapun. Sekarang Aisyahnya di mana Ibu? Kita lihat Biasanya yuk. di pasar ujung sana Kak. Ya, kita dia ke sana ya? pungutin beras. Ayo Kak, boleh silakan. Ibu lihat Aisyah nggak Ibu, anak kecil yang biasa mungut-mungutin beras? Betul kali dong, sudah banyak beras. Oh di sana ya? Tempat beras ya? Iya makasih Bu ya. Pas kita sampai di tempat Aisyah biasa cari beras, Ini Kak, itu Aisyah Kak. loh, kenapa ini? Itu apa ini? Enggak, ini kenapa ini? Ada orang, gue nggak kenal itu siapa, itu orang tiba-tiba maksa. Enggak, ini udah saya. Ya. Iya, ini pesan saya. Mas, ini kan punya dia. Iya, tapi ini milik saya. Ini- Udah, ini milik saya. Udah semuanya. Ini makanan yang dibawa Aisyah pun tadinya mau diambil sama orang-orang itu. Makanan buat adik-adiknya, coba. Astagfirullah. Itu diambil-ambil mas, nggak boleh kayak gitu. Cuma nyari beras dipalakin, diambil berasnya direbut. Itu keterlaluan namanya. Gua jengkel di situ. Kamu kenapa tadi dipalakin ya? Diminta beras kamu ini sama dia. Ini setiap hari kayak begini kamu, dimintain sama mereka. Terus ini apa? Ini makanan apa? Adik-adik bukan nanti ya? Ya, kali ini kita akan membantu 4 orang anak kecil sekaligus yang pengen mencari di mana keberadaan ibunya. Adik-adik selama ini masih kangen sama ibu. Iya. Sering nanyain ibu di mana gitu. Masya Allah.
Terus makanan dapat dari mana selama ini? Aisyah yang cari? Iya. Oh hebat ya Allah. Ya udah, ini adik-adik pasti nungguin makanannya kan? Yuk kita ke rumah aja langsung yuk, kasih makanannya. Nanti kalau mau ngobrol di sana ya. Ya ini, ya. Kakak bawain berasnya juga ya. Gimana rumahnya? Masih jauh. Hah? Pas menuju ke rumahnya, tiba-tiba ada anak kecil di situ lari dikejar 2 orang laki-laki. Anak kecil ini bawa ayam, dia lari sekenceng-kencengnya dan 2 cowok itu bilang maling, 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 balikin itu ayamnya, balikin itu ayamnya. Dan ini Adi nyolong ayam ini, benar? Dia udah lapar kok, setiap hari kan makan nasi mulu. Nggak boleh kalau seperti ini, nanti adik kalau ditangkap dikebun. Udah bawain nih bocah nih. Jangan om, ini adik saya om. Ya ampun, ini adiknya. Oh, Kecil ini maling jadi apaan ya ini udah. Ya Pak, mohon maaf ini Pak, ini soalnya bapaknya nggak ada ya, udah meninggal dunia, ibunya juga nggak ada Pak. Mereka ini tinggal ya sama adik-adiknya ini Pak, kasihan. Mereka nggak punya siapa-siapa lagi. Kita jelasin di situ supaya mereka memahami keadaannya Yusuf ini. udah minta maaf adik, udah minta maaf, saya udah minta maaf dulu. Awas lu ya sekali lagi lu begini ya. Kecil maling lu. Di situ gue tanya sama Yusuf ini, Yusuf kamu kenapa nyolong? Mana om, ibu saya lapar om. Adik saya nungguin di rumah. Kakak kan juga lagi nyari buat kamu. Ya udah, yuk sabar ya, nggak boleh nyolong yang penting ya. Walaupun lapar gimana pun juga nggak boleh nyolong ya. Kakak juga berusaha untuk ngidupin kalian berdua. Ya tapi gimana kak? Kita setiap hari makan nasi terus. Kamu yang sabar aja. Udah pulang yuk. Udah kasih makanan. Tuh, makanannya aku bawain tuh, ini Kakak. diambil makanannya buat adik-adiknya. Mana adik-adik yang lain? Kasihan adik-adiknya nungguin loh kan. Akhirnya kita menuju ke rumahnya Aisyah dan anak-anak itu. Pas sampai tempat rumahnya, kita ngelihat, Masya Allah, rumahnya sangat sederhana sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk kak. Iya. Adik lagi bobo. Astagfirullah. Oh, jagain adiknya. Ini umur berapa ini? Ini namanya siapa? Fatimah ini? Kamu? Halimah. Jadi Fatimah, Halimah, Aisyah, ini? Yusuf. Jadi 2 minggu yang lalu, 4 orang anak ini kehilangan ayah kandungnya. Ayah kandungnya meninggal dunia karena kecelakaan. Anaknya tinggalnya di sini. Iya. Tadi siapa yang kelaparan? Oh, adik Fatimah sama Halimah kelaparan. Itu dibayain makanan. Atau kurang makanannya, tapi beliin. Masih panas badannya. Kenapa emangnya dia sakit, Ibu? Sakit tadi Oh, lagi katanya. sakit? Iya. Oh, kamu lagi sakit? Sakit apa? Demam. Udah ngapain sih di balik terus? Sebentar sayang, nggak boleh gitu. Ada anak kecil tiba-tiba nyolong di situ, nyuruh ibunya pulang. Nggak boleh gitu. Ini kenalin dulu. Ayo pulang. Nanti sebentar ini kenalin. Ada Om Mandala sama kakak ini nggak boleh Ini teriak-teriak. siapa ibu anaknya? Nggak mau. Iya. Ayo pulang, itu dari kamu nih. Apa? Apa?
Astagfirullah. Udah. Kakak nggak gitu sebentar, nggak sopan kakak. Bunda nggak ngajarin itu. Udah makanya Bunda pulang aja. Salim dulu. Kakak. Udah ayo pulang. Sebentar sayang. Kakak dengerin Bunda. Bunda nggak ngajarin itu. Karena Bunda lebih sering sayang sama mereka daripada sama aku. Kak, Bunda sayang kakak juga. Cuma sekarang saat ini mereka lebih butuh bantuan kak. Makanya Bunda panggil kakak Mandala. Jadi ini anaknya Bu Santi. Anaknya ini merasa kurang perhatian dari ibunya. Ya mungkin jealous karena ibunya ini peduli sama 4 orang anak ini. Udah, yang penting Bunda pulang dulu. Yang sopan dong kak, nggak gitu. Mau boleh pulang sekarang. Ini gede kamu ya. Kakak, nggak boleh gitu. Malu tuh sama kakak, sama Om Mandala juga. Ngomong, apa? Begitu ibunya lebih fokus ke yang lain, dia cemburu di situ. Dicalain temennya Yusuf ini. Ribut kecil di situ ya, dorong-dorongan di situ. Kamu nggak boleh gitu dong teman aku punya orang tua. Dan suka dong. Iya, nggak suka gua apa? Nah, apa? Pulang sekarang. Kakak nggak gitu dong kak. Malu tuh sama kakak Mandala. Udah jangan diladenin kok temennya gitu. Iya. Dan suka berantem ya. Ntar kalau suka berantem nggak punya temen nanti. Iya. Nah ini sekarang udah makan dulu, makan nanti. Ya nanti Yusuf makan juga, ini masih banyak ini loh. Ntar aja tunggu mereka kenyang. Ya udah ini terakhir, ini kan adik ini kan tinggal sama bapak ya. Kemudian bapak meninggal dunia. Bapak sempat ngomong sesuatu nggak tentang ibu? Nggak ngomong apa-apa bapak. Kalau ibu sendiri, adik pernah dengar kabar dari tetangga atau mungkin dari kawan-kawannya? Ini sih bukan mau jadi pemasukan. Oh, belum menjadi. Udah 3 tahun baru pulang. Mana katanya? Jadi babysitter di mana? Aku belum tahu. Dulu yang ngajakin jadi pengasuh bayi siapa? Diajak kerja kak, Biasi. 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 Oh yang ngajak Biasi? Iya kak. Biasi itu siapa? Nggak tahu kak. Emang Biasi tahu nggak di mana tempatnya? Di belakang rel kereta Cipinang kak. Cipinang maksudnya. Oh. Cipinang. Oh di belakang kereta Cipinang di sana. Iya. Tante Asihnya tinggalnya. Dia babysitter juga Tante Asih ini. Iya. Oh berarti kita harus coba cek ke sana. Ya kan tim akhirnya coba cari informasi ke daerah Cipinang. Di belakang stasiun kereta. Katanya di situ ada rumahnya Biasi. Ya sudah kalau gitu ya. Ya kamu mau ini ya, mau siap-siap dulu ya. Ya nanti dikabarin lagi ya. Ya. Makasih Ya sama-sama. Makanannya cukup nggak? Cukup ya. Ya pencarian pertama adalah ke tempatnya Biasi. Ya kita sepakat bahwa Aisyah dan Yusuf yang akan ikut melakukan pencarian. Ada apa nih ya? Ya. Ya Bu, Ya. katanya rumahnya bidan apa namanya? Babysitter. Babysitter. Iya. Bu Asi Biasi. Kenal nggak Ibu? Itu Bray. Sebelah kanan. Oh, masuk ke sini. Gang sini. Oh iya, makasih Bu ya. Pink ya. Sampai di tempatnya Biasi, kita ngeliat Makasih, bang, jangan. Jangan bang, kasihan bang. Anak jajan bang, gua makan bang. Abang jangan. di depan rumahnya ini ada seorang cowok yang berusaha ngerampas kalungnya Biasi. Gua pikir maling, gua lari di situ, gua samperin dan ternyata ini apa ya? Kenapa ya? Siapa? Si bapak siapa ini? Ini suami saya, Pak. Loh, kok suami? Astagfirullahaladzim. Udah gua angkat tangan di si suaminya. Ini masalah internal keluarga, kita nggak boleh ikut campur. Gue juga butuh duit ini. Abang, saya tahu abang itu memanfaatkan abang. Saya tahu abang. Abang jangan bisa abang. Jangan, kejar.
Uangnya diambil juga, dia lari laki-laki ini. Kita kejar di situ karena Ibu Asi ini ikutan ngejar. Ini duit gua. Terusnya sama lu pada. Pak, kata dulu Pak. Kalau ada masalah selesaiin baik-baik. Ya ini kan masalah keluarga saya, Mas. Udah, pulang. Pulang. Balikin dulu bang, gua besok buat anak-anak. Bang, Bang. Ibu istighfar, ibu ngomong kayak gitu, ibu istighfar. Sabar ya ibu ya. Terima kasih. Kalau sama uang saya Pak diambil. Buat apa Ibu? Masih buat kasih pacarnya di sini. Asi di situ nangis. Dia kecewa sama suaminya. Karena apa? Karena ternyata kalung emas itu, uang itu diberikan sama pacarnya. Ini Biasi kan? Iya Pak, biasa. Biasi ini kawannya ibunya anak-anak ini. Kamu siapa namanya? Bu Aminah. Aminah. Kawannya Bu Bu Aminah. Aminah. Bu Asi ini. Oh, iya. Ibu mana, Bi? Bibi nggak tahu ibu di mana. Dulu emang pernah biasa diajak dimasukin sama jadi baby sister. Jadi dulu waktu itu dibantu sama Bibi untuk masuk Iya. babysitter, ya? Iya. Kemana? Di mana babysitter di mana, Bi? Di Jalan Cipete. Oh di daerah Cipete. Iya, Cipete 3. Tapi nggak balik-balik, Bi. Sekarang Bu Aminahnya harusnya udah pulang kan. Kalau emang kontrak berapa tahun, Bi? Paling 2 tahun. 2 tahun ini udah 3 tahun kan? Tapi biasanya kan kalau misalkan dia kerja di tempatnya orang, biasanya ada nomor telepon majikannya kan? Iya, tapi nggak ada. Dan Nggak punya? Nggak ngabarin sama sekali. Alamatnya Jalan Lunjo 3. Cipete. Ya udah nanti kita coba cek ke sana ya kalau gitu ya. Ya, Bibi jaga diri baik-baik ya. Ayo kita, saya temenin Iya. pulang lagi deh. Kasih alamatnya, RT RW-nya, kita coba cross cek ke sana. Misi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai di Cipete, ketemu rumahnya, dibukain sama pembantunya. Kita tanya sama pembantunya. Ya maaf Mbak, saya dari Antv, mau kenalin saya di... Mbak kerja di sini? Iya. Kenal sama Ibu Aminah nggak Mbak? Ya, aku udah baru. Oh, orang baru. Oh, iya. Majikannya Mbak ada, bosnya? Boleh ngomong nggak Mbak sebentar? Akhirnya dipanggil lah majikannya itu. Assalamualaikum. Ya maaf Ibu ganggu sebentar, saya Mandala. Dengan Ibu siapa ini? Saya Indah. Ya, ya gini Ibu Sumina, ini kita mau nanya. Dulu pernah nggak ada babysitter di sini yang namanya Ibu Aminah? Aminah. Ada perlu apa kalian dengan Bu Aminah? Enggak, kita mau tanya ini anaknya Ibu. Anaknya Ibu. Nyariin anaknya Dasar udah. pembantu kurang ajar itu. Anak saya dipukul. Perhiasan saya hilang, uang saya hilang, diambil. Enggak, maaf Ibu, jangan-jangan salah orang ini loh Bu. Ini orangnya nih. Iya benar, iya ini Aminah. Ya, ya gini Ibu Sumina, ini kita mau nanya. Dulu pernah nggak ada babysitter di sini yang namanya Ibu Aminah? Aminah. Ada perlu apa kalian dengan Bu Aminah? Enggak, kita mau tanya ini anaknya Ibu. Anaknya Ibu. Nyariin anaknya Dasar udah. pembantu kurang ajar itu. Anak saya dipukul. Perhiasan saya hilang, uang saya hilang, diambil. Enggak, maaf Ibu, jangan-jangan salah orang ini loh Bu. Ini orangnya nih. Iya benar, iya ini Aminah. Loh, kok bisa dia yang suka nyolong? Curi dia, saya nggak suka dia. Saya pecat saya. Astagfirullahaladzim, kaget di situ kita. Jadi Mbak Aminah ini suka nyolong, suka gebukin anaknya majikannya. Masa sih seperti itu? Astagfirullahaladzim.
Waduh, jadi dia ngambil uang, ngambil perhiasan juga? Iya, uang perhiasan anak saya dipukul. Ibu saya nggak mungkin kayak gitu, Bu. Saya tidak tahu, pokoknya ibu kamu begitu, saya pecat dia, sudah saya pergi. Ibu saya orang Dia kerja di sini cuma 3 bulan. Ibu saya nggak bakal kayak gitu, Bu. Ibu saya baik. Kalau ibu kalian baik, kenapa saya pecat? Ibu nggak tanyain kenapa dia melakukan itu. Saya tidak tahu. Terus dia pindah kemana, Ibu? Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi masa dia sampai nyolong perhiasan untuk karena dia butuh uang sih, Bu? Emang maaf, emang ibu bukannya nggak gaji? Loh, gaji tiap bulan sudah saya bayar. Iya, makan pun apa yang saya makan dia makan di sini juga. Ibu punya berapa pembantu? Punya 3. Nah, udah dicariin sama yang lain nggak? Takutnya bukan dia pelakunya loh, Ibu. Saya pasang CCTV dan saya melihatnya sendiri. Udah pergi sana. Bu, astagfirullah, Bu. Enggak, kita cuma nanya sebentar, Ibu. Enggak, anaknya kan ketemu, Ibu. Atau Ibu ada KTP-nya? Ibu kan punya KTP-nya, Ibu. Ibu kan punya KTP-nya, boleh nggak tanya? Udah, Ibu. Enggak, kita tanya KTP-nya. Ibu kan ada KTP-nya, kalau kerja kan pasti ada KTP-nya, Ibu. Kita tanya sama majikannya itu nggak dikasih apa-apa. Kita disuruh pergi, diusir di situ. Sama pembantunya pun kita diusir. Kita coba nanya sama pembantunya, Mbak tolong kasih tahu di mana Bibi Aminah ini, di mana Ibu Aminah? Bi, di mana Bi? Ibu Bi. Bi. Nggak, Bi. Tolong, Bi. Maaf, agak kesana banget. Tapi Bibi kan kerja di sini juga, biasanya Iya, tahu mungkin dong. Bibi kenal. Tapi aku nggak tahu, aku orang baru. Atau kan ada banyak tuh di dalam yang kerja, 2 lagi ya, Bi ya? Coba Bi tanyain Bi, yang di dalam Bi. Pembantunya bilang di situ dengan sangat hati-hati, pembantunya bilang Cuma dengar-dengar katanya dulu ada namanya Mbok Min kerja di sini udah 10 tahun. oh Bomin. Sekarang Bominnya mana Bi? Katanya jualan apa gitu di belakang Mall Cilanda. Belakang Mall Cilandak. Oh yaudah kalau gitu. Makasih Bi ya. Makasih ya Bi, makasih ya Bi. Kita coba balik ke Bomin langsung yuk. Akhirnya dikasih alamatnya Mukmin, ya tim coba cari informasi ke tanah, tim coba survei duluan. Ya, akhirnya untuk mempersingkat waktu, aku sama Mandala split cab. Aku sama Aisyah dan Mandala sama Yusuf. Berhubung di daerah Cilandak sana tuh luas banget kan dan banyak warung-warung. Nah, kita pisah, kita cari deh satu persatu. Iya, ini udah di belakang Mall Cilandak kan? Iya. Permisi, Ibu. Permisi, halo. Ada apa, Nak? Iya, saya mau nanya nih Ibu, saya mau nyari Mbok Min, Amin atau Min gitu namanya. Saya sendiri, Mbak. Dengan Ibu sendiri? Iya. Alhamdulillah Ibu, dengan Ada Ibu, apa ya? Bu Amin ya? Iya. Saya Feli, Ibu, saya dari Antv, saya mau tanyain tentang Bu Aminah. Ibu kenal sama Bu Aminah? Kenal saya, Mbak. Oh kenal Ibu sama Bu Aminah? Iya. Dan ternyata katanya Bu Amin ini kenal sama Aminah. Oh, Ada ini apa ya? Ini anaknya Ibu. Bu Aminah tuh udah lama banget gak pulang. Ini anaknya Bu Iya, ini anaknya Bu Aminah, anak pertamanya. anak Bu Aminah, Nak. Ya Allah. Ya Allah, udah lama saya nggak ketemu Bu Aminah, Mbak. Udah lama? Udah lama. Bukannya katanya kerja di sini juga ya Ibu sama Ibu? Dulu kerja sama saya, Oh, dia terus? jadi babysitter di sana di gedung. Tapi dia difitnah terus, Mbak, sama nyonya besar. Dituduh fitnah apa Ibu? Disangka mencuri, Mbak. Padahal dia nggak mencuri. Dia orangnya baik, Mbak. Bu Aminah itu. Astagfirullahaladzim, berarti sebenarnya dia nggak ngelakuin itu, Bu. Nggak sama Perhiasan, sekali. suka mukulin anak itu bohong Nggak semuanya. sama sekali, Mbak. Ya Allah. Anaknya aja udah Ibu empat. nggak mungkin ngelakuin itu. Iya, deh. Iya, memang nggak begitu dia. Baik orangnya. baik ya, Anaknya juga 4. Iya, ini yang pertama, Ibu. Ya ampun, Nak. Nah.
ibumu selalu cerita tentang kamu, tentang adik-adik kamu. Ibu! Ayo, astagfirullah! Tiba-tiba lagi cerita kayak gitu, si Mbok ini langsung jatuh pingsan, terus dia kejang-kejang. Astagfirullahaladzim! Astagfirullah! Astagfirullahaladzim! Aku sama yang lain langsung panik banget, kita langsung bantuin. Kita nggak sempat dapat informasi apapun, kita langsung buru-buru bawa ke klinik. Ya Allah, ibu kenapa ya? Astagfirullahaladzim! Bismillahirrahmanirrahim! Mobil buka. Mobil ada di sini, Teh! Aku bilang tolong dong hubungin Mandala, ini kita udah ketemu sama Bu Amin, bilangin sama Mandala kita mau ke klinik. Ayo suruh nyusul. Astagfirullahaladzim! Tolong teleponin Mandala dong, kabarin kalau kita ke klinik. Gak mungkin ini, terus bawa ke klinik ini. Astagfirullahaladzim! Ya Allah. Ibu istighfar, Bu. Istighfar. Cepetan Pak, klinik yang deket sini aja deh. Angkat. Gotong, ayo cepetan. Pintu, tolong deh, adik. Saya ngomong buka. Tolong. Pak Sadam. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Sampai di klinik kita langsung bawa Bu Amin keluar dan langsung Bu Amin ditanganin sama dokter di sana. Dokternya langsung bilang udah semuanya tunggu di luar biar saya tanganin dulu. Keluar dulu. Tarik panggil keluarga satu ya. Nah, salah satu orang yang saja ya. Jangan semuanya ya. Kita nunggulah di luar. Terus aku berusaha buat nanya sama kru kita, mana Mandala kok belum datang sih, ini udah kayak gini kondisinya mana, dan ternyata kru kita bilang HP-nya Mandala nggak aktif. Ini siapa yang ngabarin Mandala? Tolong dong, udah disuruh sini belum? Nah terus katanya apa? Terus kayak persen sama Mandala udah telepon belum? Belum. Aduh suruh nyusul ke sini dong, buruan. Mana Mandala kok nggak bisa dihubungin, kok HP-nya nggak aktif. Akhirnya aku sama sekali nggak tahu tuh Mandala ada kejadian apa di sana. Aku tetap nungguin si Bu Amin di sini. Iya, saya dok. Iya. Gimana dok keadaannya? Siapa? Ibu Amin, saya sih taunya Po Amin. Biasanya dipanggil. Sih. Oh, alhamdulillah. Tapi kenapa dok dia tiba-tiba aja pingsan? Ya mungkin ada masalah atau gimana pikirannya kan stres atau gimana jadi muncul lah ya. Oh, tapi sampai ngeluarin itu Iya, dari nanti mulutnya. gitu, Oh, emang darah. begitu. Mau dilihat? Iya, boleh kalau mau. Habis itu aku tenangin Bu Amin, terus aku coba tanya, Bu gimana keadaannya sekarang? Ibu nggak apa-apa tadi sekarang. Ibu nggak apa-apa. Yang dirasa apa sekarang? Ibu, jangan dulu. Dokter ini nggak apa-apa kalau mau duduk. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa berarti. Udah biasa kayak gini ibunya. Iya, yaudah sini coba ibunya lihat. Iya, oke dok. Ibu nggak apa-apa ini ibu. Nggak, Neng, ibu udah biasa kayak begini. Astagfirullahaladzim. Udah biasa suka muntah begitu juga. Kalau stres kayak begini. Bu Amin udah tenang, aku berusaha buat tanya lagi sama Bu Amin tentang Bu Aminah. Iya ibu, ini saya mohon maaf banget sebelumnya. Sebenarnya saya mau nanya tentang Ibu Aminah. Yang tadi sempat ibu udah kasih tahu sedikit itu. Kalau semua ternyata dia difitnah ibu ya. Iya, Iya, terus dia sekarang ada di mana ibu? setelah keluar dari tempat rumah tuan besar, Oh, dianya kerja di itu, Mbak, konveksi perumahan di daerah Kebayoran Baru. oh konveksi maksudnya ada usaha jahit Iya. gitu. Dia kerja sama orang di situ ibu. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Iya ya sudah. Ibu ini kita antar pulang ibu. Setelah itu kita mau lanjut cari Bu Aminah ya ibu ya. Akhirnya aku sama tim yang lain di situ anterin Bu Amin pulang. Terakhir dapat informasi tentang tempat konveksi. Katanya Ibu Aminah kerja di sana. Langsung kita samperin dong. Begitu sampai tempat konveksi kita tanya sama pegawai di sana. Mbak, bener nggak di sini ada yang namanya Ibu Aminah? Kita tunjukin fotonya. Jadi Mbak siapa? Mbak Tani. Mbak Tani udah lama kerja di sini? Udah lama ya?
Mau tanya yang namanya Ibu Aminah, kenal nggak? Ada fotonya ini Ibu, mungkin masih ingat. Nah ini fotonya Ibu Aminah. Saya kurang tahu tuh Mas. Nggak tahu ya? Kalau yang punya ini siapa? Tadi saya Oh iya Ibu, makasih ya. Begitu bosnya keluar kita tanyain dan bosnya bilang, oh ini pegawai nggak tahu diri Mas. Siapa namanya? Udah Reza. Udah Reza, iya. Saya Mandala Pak. Mau nanya Pak Reza, ini pernah ada pegawai namanya Bu Aminah kerja di sini nggak Pak? Awak nggak suka itu nama-nama Aminah. Apaan itu? Oh kenapa Pak? Pergi. Aminah itu udah ngambil pelanggan awak, baru kerja 6 bulan udah dipecat. Kalau bilang ini suka ngambil pelanggan. Iya, sudah ngambil pelanggan saya dia. Emang gimana caranya ngambil pelanggan Pak? Ya, jadi sudah motong pelanggan saya di belakang saya. Bukannya pelanggan itu biasanya tergantung pelayanannya dan jahitannya. Tetap saya tidak suka. Udah pergi. Pak, kamu tidak suka. Pergi. As! Yang punya konveksi ini malah marah. Saya nggak tahu di mana Aminah. Mending kalian pergi deh. Kita diusir di situ, nggak dapat informasi apa-apa, cuma dapat informasi kalau ternyata Aminah ini buka tempat jahit sendiri. Pergi. Ini kan masalah pelanggan kan bukan masalah ini Mas. Enggak, saya cuma mau nanya baik-baik Mas. Itu anaknya loh, kasihan itu, coba lihat itu. Setelah tim diusir dari tempat itu, tadinya tim mau coba cari informasi ke tempat lain. Dan ternyata pegawai yang dikonveksi itu dengan sembunyi-sembunyi, dia nyamperin kita. Emang Mbak tahu Bu Aminah? tahu saya dia kontraksi Pak Naim. Hah? Nginep di Pak Naim? Oh Oh, ngontrak. rumahnya Pak Naim maksudnya. Di daerah mana? Radio dalam kalau nggak salah. Oh, radio dalam. Dari pegawai konveksi itu dapat informasi kalau Ibu Aminah ini tinggalnya sekarang di daerah Radio Dalam. Katanya dia buka jahitan juga di sana. Buru-buru kita ke sana. Pas sampai di sana, di situ ada seorang perempuan. Dan anak-anak ini begitu ngelihat Ibu Minah di situ, mereka langsung lari sekenceng-kencengnya, mereka peluk ibunya. Ibu. Ini kalau jadi ternyata yang kita temuin ini bukan Ibu Aminah, orang tua mereka. Ini adalah Ibu Minah, temennya Ibu Aminah, ibu mereka. Masya Allah. Siapa namanya? Ini dari Ibu Aminah, Ibu. Mirip ya sayang ya. Iya, fotonya mana tadi fotonya? Ini Bu, yang ini. Nah, yang ini Bu. Benar, Ibu. Ini Ibu Aminah. Ibu Aminah kemana, Ibu? Jangan di sini lagi dia. Kemana, Ibu? Ini siapa Kak? Ini anak-anaknya, Ibu. Nangis di situ Ibu Minah. Dia nangis kenceng di situ. Dia berusaha, dia iba sama anak-anak itu, dia peluk anak-anak itu ya. Oh ya Allah, ini anak-anak kami ya.
dia bawa, kita tanya di mana ibu tempatnya, nanti kita tunjukin tempatnya. Sampai akhirnya menuju ke suatu tempat dan di situ dia buka gerbangnya. Nah, ternyata di situ ditunjukkan sebuah makam dan Ibu Minah bilang, ini ibu kalian. Kok ke makam, Bu? Ke makam, Bu. Ibu. Kapan meninggalnya ibu? Udah 20 tahun. Masya Allah. Gimana nih, Kak? Kita sama siapa, Ya ikhlasin ibu, kasihan ibu ya. Ya ibu ikhlasin ya dek ya. Ya ibu udah enak ya. Udah enak ibu di surga ya. Udah alhamdulillah ibunya. Ya ibu udah enak ibu ya. Ade harus ikhlas ibu ya. Ade harus doain ibu ya. Nanti kalau ditangisin terus ibunya berat, nanti kasihan ibunya, nanti malah sedih nanti ya. Doain ya. Ya ibu bisa masuk surga ya. Ya. aku, Bu? Dan adik-adik nanti juga mudah-mudahan ya di surga nanti bisa ketemu sama ibu ya, mudah-mudahan ya. Doain ibu ya, kita sama-sama doa buat ibu ya. Ya doain ibu ya. Ya kita doain ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jodoh umur rezeki Allah yang atur. Mungkin yang terbaik menurut Allah, tapi belum tentu ya kita bisa terima ini semua. Tapi ini yang terbaik buat Allah, kita harus yakin. Allah tidak pernah salah dalam menentukan nasib umatnya, nasib hambanya. Karena itu kita sebagai hamba Allah, kita wajib bersyukur, wajib meninggalkan diri sama Allah SWT, wajib berdoa. Mudah-mudahan apa yang dipilih sama Allah itu ya kita bisa terima dengan ikhlas, kita bisa kuat menghadapinya dan kita bisa tegar dalam menghadapinya. Insya Allah semua kejadian ini pasti ada hikmahnya dan insya Allah hikmah ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kuatkanlah aku.